Tas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang pada akhirnya semoga nanti kita semua akan mendapatkan syafaat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikijing, sekaligus saya mengucapkan terima kasih Bu yang sudah bisa memfasilitasi atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Tak lupa yang saya hormati pula kepada Bapak Ibu guru, teman sejawat dari Pak Yogi. Terima kasih, dan saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu untuk masih berlibur ya Bapak Ibu, masih berlibur. Perkenalkan Pak, Bu, saya Suherman. Saya dinasnya di SMK Negeri 1 Majalengka. Saya sehari-hari diberi tugas mengajar di mata pelajaran matematik. Kemudian karena saya dulu mengikuti program keahlian ganda, saya juga mengampu mata pelajaran di teknik otomotif. Jadi saya bersertifikat profesi double mungkin. Di samping itu juga saya diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah itu sebagai wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal kegiatan hari ini saya ditugaskan dari BBGP Provinsi Jawa Barat untuk mendampingi calon guru penggerak yang harus saya dampingi, yaitu Pak Yogi Setiawan. Beliau merupakan calon guru penggerak di angkatan ke-8 ya Pak Yogi. Saya mendapatkan tugas untuk bisa mendampingi 5 orang guru, salah satunya di SMA 1 Cikijing, kemudian ada juga di SMP 1 Banjaran, dan 3 orang guru itu di SDN Cisetu, kemudian SDN 1 Cibentak, dan 1 SDN 1 Batu Jaya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mungkin sedikit menyampaikan progres dari program PPGP yang sedang Pak Yogi ikuti. Pak Yogi sekitar kurang lebih 2 bulan ya Pak Yogi, hampir 2 bulan ya. Oh, 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih sedang mengikuti proses pendidikan di guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Majalengka ini, yang sekarang berjalan karena keterbatasan pengajar praktek itu yang terpanggil baru 26 orang. 27 Pak? Oh 27 ya, awalnya 27, yang satu mengundurkan diri karena pergi haji ya. Kemudian teman kita juga hari kemarin itu meninggal karena sakit. Satu kelompok dengan kita dari SMK 1 Panyingkiran, Pak Dodi ya, guru penggerak angkatan
angkatan 8. Kelas saya. Iya, kelas kita. Masih muda. Dan Masih masih muda. Dan menurut informasi dari pengajar prakteknya juga hari Minggu kemarin itu masih mengikuti ruang kolaborasi secara daring. Walaupun memang tidak open kamera karena dia sedang terbaring sakit. Ya, kita doakan semoga amal ibadahnya bisa diterima. Bapak ya, Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan hari ini mungkin sebagai bagian dari proses belajar yang sedang Pak Yogi jalani, dan sekaligus bisa berbagi pengalaman bahwa yang namanya tujuan sekolah atau cita-cita sekolah yang terumuskan dalam visi sekolah ini memang harus didiskusikan secara bersama. Nah, di dalam program PPGP ini ada sebuah diskusi yang akan memberikan kita refleksi untuk nanti mengembangkan visi lebih lanjut di SMA 1 Cikijing ini, untuk nanti kedepannya bisa dirumuskan secara bersama. Harapannya bahwa visi ini bukan hanya kalimat pendek yang akhirnya bisa dihafal dan hanya mungkin bukan hanya sebagai jargon gitu ya, tetapi visi ini harus betul-betul bisa menggerakkan hati setiap warganya, baik itu guru, tenaga kependidikan di tenaga administrasi sekolah, TU, kemudian sampai ke petugas layanan khusus, ya bahkan sampai ke siswa. Jadi visi itu sekarang harus dirumuskan memang berpihak kepada siswa. Nah, pada pagi hari ini Pak Yogi akan berbagi bagaimana caranya merumuskan visi dengan menggunakan paradigma prakarsa perubahan, yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif ini, Bapak Ibu, merupakan suatu landasan pemikiran yang memang sedang digali oleh para ahli sekarang. Ini merupakan cara menemukan secara kolaboratif tentang potensi-potensi kekuatan-kekuatan apa yang dipunyai sekolah gitu. Sehingga diharapkan bisa menghasilkan visi yang memang bisa menggerakkan hati setiap warga yang ada di sekolah itu, sehingga satu tujuan gitu, satu gerbong. Nah, Pak Yogi juga di sini akan berbagi bagaimana caranya nanti visi personal Pak Yogi itu yang akan memang disinkronkan dengan visi sekolah, sehingga yang diharapkan ke depan juga setiap personal guru harus mempunyai visi yang memang tujuannya harus bermuara kepada visi sekolah. Oleh karena itu visi sekolah harus bisa dipahami bersama. Nanti Pak Yogi akan berbagi dengan inquiry apresiatifnya dengan pola bagja namanya. Bagja secara bahasa Sunda kan artinya kebahagiaan ya Bapak Ibu, kebahagiaan. Tapi bagja itu merupakan akronim BAGJA gitu ya. Dari mulai B-nya itu buat pertanyaan begitu kan, terus ambil pelajaran, gali mimpi begitu kan. Kemudian jabarkan rencana ya Pak Yogi, sampai nanti atur eksekusinya gitu. Nanti Pak Yogi akan dengan rinci lah gitu ya. Karena saya tahu progres Pak Yogi baik di dalam LMS, saya mengikuti di dalam ruang kolaborasi juga sangat luar biasa ini progres Pak Yogi ini. Alhamdulillah bisa bisa mengangkat SMA Negeri 1 Cikijing ini gitu ya. Dan memang kebetulan kita satu kelompoknya dengan Kabupaten Sukabumi gitu, satu kelompok dalam grup fasilitator itu kita satu kelompok dengan CGP dari Kabupaten Sukabumi. Jadi satu-satunya kita kelompok kita ya baik yang dengan jadi Sukabumi. merasa bawa nama baik
sekolah dan kabupaten. Iya, beda betul. kabupaten. Kalau kelompok lain kan satu kabupaten, Iya. tapi ada etnosentris tersendiri. Takut kita teh kabupaten kita teh lebih kurang baik lah Iya. dibandingkan ada Sukabumi. Iya, dan saya alhamdulillah merasa pede Bu, merasa percaya diri karena Kabupaten Majalengka memang mendominasi. Kalau mau dibanding-bandingkan gitu ya secara ininya, secara kemampuan personal dari CGP-nya gitu, alhamdulillah. Dan salah satunya ya Pak Yogi ini yang saya lihat dia secara alami dalam koneksi antar materi, dalam melakukan aksi nyata gitu. Dia secara alami berbagi pengalaman-pengalaman atau praktek-praktek baiknya begitu bersama teman-temannya. Jadi di ruang kolaborasi di LMS itu sangat hidup begitu, sangat hidup, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Yogi. Terus maju Pak Yogi, berkembang, termotivasi, mumpung Ibu Kepala Sekolah itu sudah sangat luar biasa memberikan dukungannya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, supaya kita tidak menyita waktu lebih banyak gitu ya. Mungkin izinkan Pak Yogi akan berbagi pengalaman. Tapi sebelum itu barangkali ada arahan dulu dari Ibu Kepala. Oh, tidak ada. Jadi langsung saja. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Mangga, oleh karena itu dipersilakan untuk Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana mungkin atas izinnya lah gitu pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang sehingga mungkin atur nuhun bisa menghadiri kegiatan berbagi misi ini. Alhamdulillah di sini dihadiri Ibu Kepala, Ibu atur nuhun di tengah-tengah kesibukannya sedang daftar ulang ke PDB gitu. Tapi bisa menghadiri kegiatan ini. Terus juga ada dari TU Pak, perwakilan TU-nya ada Bu Rika yang saya undang. Terus sisanya ada 5 orang guru sesuai dengan instruksi yang ada di LMS. Ada Pak Juhari, di sini saya kenalkan Pak. Ini satu perjuangan dengan saya di P3K gitu ya. Beliau mengampu mata pelajaran matematika sama seruntun mungkin dengan Bapak. Terus sebelahnya lagi ini Pak Nucu sama Sudir, alhamdulillah ini guru yang salah satu guru terbaik juga Pak. Luar biasa. Kemarin juga Pak pas akreditasi dipuji sama Asesor. Karena akhirnya akreditasinya 94 ya, karena beliau di supervisi di Pak. Termasuk juga bilang. Sangat luar biasa. Makanya saya bilang Pak, karena punya potensi dan katanya isunya Pak Anju juga minat untuk daftar CGP. Katanya dengar informasi dan insya Allah nanti saya bantu kalau Angkatan 10 sekarang. tanggal 17 bulan dibuka ya, tanggal 17 sampai 4 Agustus. Iya, yang angkatan 10 sekarang. Jadi buka tanggal 17 Juli Iya. pas hari pertama sekolah sampai tanggal 4 Agustus Iya. untuk angkatan 10. Dan kuotanya lebih banyak Pak. Jadi insya Allah peluang lulusnya juga bisa lebih besar ya. Jadi karena kuotanya terus ditambah setiap angkatan. Nah terus itu Bu Rika udah sebagai TU. Terus ini Bu Novi, ini guru yang luar biasa juga, kemarin sudah mendampingi anak berprestasi ke Bandung di bidang seni. Dia multi talent, segala bisa. Guru eksak bisa karena beliau berfisika aslinya. Terus guru seni juga bisa. Apapun PKWU juga bisa gitu ya. Bukan kalian ganda lagi Iya, triple. Dan kemarin Bu Novi yang pertama menjawab saya untuk minat daftar CGP angkatan 10. Dan sudah saya berikan tips-tipsnya termasuk mungkin rambu-rambu untuk mengisi esai gitu, supaya nanti Bu Novi ada gambaran ketika mengisi esai itu nggak ngeblank gitu Pak. Jadi terima kasih. ya Pak, karena saya juga lulus TGP itu karena saya juga dapat informasi dari rekan-rekan dari luar gitu, dari Budia gitu. Rekan saya di MGMP
beliau angkatan kedua kan gitu ya. Jadi akhirnya saya tidak dari nol nyusun esai. Nah, termasuk saya juga saya nggak akan pelit untuk ngasih yang saya miliki gitu Pak, supaya akhirnya jadi kebaikan juga. Kaya. Jadi sudah saya kasihkan ke Bu Novi. Kalau ke Pancu belum karena belum menjapri. Masih pelit. Masih pelit ya. Soalnya dapat info Pancu mau minat ikutnya dari rekan yang lain. Jadi bukan langsung ke saya gitu. Berarti nanti harus ngejawab. Tapi kalau dikasih Pak. Belum nginas berarti. Belum ada bakakan. Nah, dikasih Pak. Sama dengan Siap. Bu Novi. Terus selanjutnya ini guru yang luar biasa juga, Bu Emma, guru sejarah. Kemarin saya lihat tugas anak di mata pelajaran sejarah ya, yang di-upload di YouTube gitu. Itu betul-betul kreatif Pak, bagus. Dan kayaknya anak-anak SMA sendiri tidak kalah bakatnya dengan anak-anak TikTok. Lihat videonya gitu ya. Jadi pasti anak-anak kita asal kitanya mau menggerakkan gitu ya. Jadi, makanya saya ajak gitu, pertimbangannya makanya saya ajak karena kemarin saya lihat tugas videonya Bu Emma luar biasa. Itu disimpan atau dalam ini portofolio digital? Ya gitu Pak. Mudah-mudahan nanti Bu Emma juga tergerak untuk bisa itu. Penggerak karena masih muda juga Bu ya. Biar nanti lulus bareng-bareng. Jadi tugasnya carinya bareng-bareng ya. Ke Majalengka ngabring bareng-bareng. Cuma ini nanti kosong. Karena ini Bu kalau ke Majalengka hari Sabtu. Iya, nggak Sabtu. pas hari KPM. Dan LMS-nya juga tidak mengganggu Iya. jam mengajar. Kalau ruang kolaborasi juga biasanya disesuaikan dengan, bahkan ada yang malam, Iya. angkatan yang lain, kelompok yang lain itu yang ada yang sampai jam 11 malam hubungin. Kalau saya alhamdulillah menyesuaikan setiap sore sampai maghrib. Kita kemarin pagi karena mungkin waktu waktu libur aja ya. Kemarin pagi karena lagi waktu banyak waktu luang. Biasanya mah sore dari setengah 4 sampai maghrib, jadi tidak mengganggu. Udah istirahat nih. Kecuali mungkin ada tugas-tugas yang insidental gitu ya, yang memang misalkan deadline-nya beberapa jam lagi. Jadi kadang mungkin saya juga suka memprioritaskan itu dulu gitu. Ya, terus selanjutnya ini guru yang sangat diminati banyak siswa gitu ya, yang paling banyak informasinya katanya juga guru yang tidak membosankan dan seru gitu ya. Makanya mungkin bisa memberikan masukan buat saya. Karena saya mungkin salah satu guru yang tidak terlalu atraktif gitu ya Pak ya. Seperti Bu Ita kan atraktif gitu. Kalau saya terlalu mungkin formal atau gimana gitu ya. Jadi bisa memberikan masukan. Ini mungkin rekan-rekan saya yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir atas izinnya Allah tentunya bisa berkumpul gitu ya. Dan mohon maaf bukan berarti saya mau menggurui atau mau sok-sokan, tapi mungkin ini tugas yang saya emban atas mungkin fasilitas dari Pak Suherman sebagai pengajar praktek, dan supaya tidak ada asumsi mungkin Pak ya, karena guru penggerak itu tidak ada imbasnya. Padahal tagline-nya guru penggerak itu sudah jelas sangat bagus ya, tergerak untuk diri sendiri gitu ya, bergerak untuk melakukan aksi nyata gitu ya, bagi dirinya sendiri, tapi bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tapi harus juga menggerakkan. Jadi tagline itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi tidak hanya untuk pribadinya saja 160, tapi juga harus ada dampaknya untuk lingkungan sekitar, minimalnya di sekolah. Makanya nanti saya juga mau minta tolong itu yang kemarin saya sampaikan ya, ada seminar gitu ya, yang untuk aksi nyata di modul 1.4, dimana di sana seminarnya memang harus direkam, durasinya kurang lebih minimal 1 jam. Seminarnya tentang materi budaya positif, tentang disiplin positif, tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, terus 5 posisi kontrol kita sebagai guru, terus yang satu lagi keyakinan kelas, sama yang terakhir segitiga restitusi. Jadi materinya cukup padat, mungkin disampaikan, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya sesuai dengan yang disampaikan nanti instruktur. Jadi saya mungkin tidak maksimal, tapi insya Allah saya akan coba. Jadi alhamdulillah sudah difasilitasi sama ibu, insya Allah akan dilaksanakan minggu depan di hari pertama atau hari kedua KPM, dengan pertimbangan nanti tidak
mengeluh tidak masuk ke kelas gitu ya. Ya akhirnya mungkin nanti bisa ikut seminar dengan saya. Nah itu mungkin langsung saja sekarang ke materi dulu. Di sini ada arti penting visi. Jadi, kenapa sih harus membuat visi sebagai seorang pendidik gitu ini, sebagai bahkan mungkin sebagai kita sebagai individu. Kalau visi dari Allah kan jelas ya Pak Ji, kita diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah fil ardh gitu, sebagai pemimpin di muka bumi. Itu visi yang Allah titipkan buat kita gitu. Tapi kan kita juga ketika seiringnya berjalannya waktu tubuh sampai sekarang pada seperti sekarang, kita juga harus punya visi. Karena saya pernah mendapatkan seminar motivasi dari Jamil Az-Zaini. Beliau memang fokus di bidang tentang visi gitu Pak. Jadi katanya beliau itu bukunya itu Tuhan inilah proposal hidupku. Tuhan inilah proposal hidup. Sampai akhirnya katanya dia itu sekarang jadi orang yang punya 5 perusahaan. Terus anak-anaknya alhamdulillah sudah mapan dari sejak usia sekolah. Karena anak-anaknya itu ketika Idul Fitri itu bukan makan ketupat, tapi harus presentasi fisik 1 tahun ke depan gitu. Jadi ketika beliau jadi setelah makan mungkin ya, setelah bermusafahah gitu. Jadi si anak itu diminta untuk memaparkan visi dia selama 1 tahun ke depan gitu. Karena visi itu katanya ibaratkan, jadi ada cerita dulu mungkin tidak ada pengantar, katanya ada cerita orang Jepang itu kan sangat suka makan ikan gitu. Sangat sukanya itu makannya tuh ikan, bahkan ikan mentah pun dimakan ikan mentah pun dimakan. Jadi sewaktu-waktu nelayan Pak di Jepang itu pergi ke tengah laut gitu ya. Terus ketika sudah balik lagi kan karena belum punya visi gitu ya, akhirnya ikannya ketika sudah di dermaga itu sudah mati, sudah membusuk. Nah, ketika dijual ke pasar, akhirnya orang Jepang nggak mau karena orang Jepang itu senangnya ikan yang segar, ikan yang masih fresh gitu ya, nggak mau yang sudah mati gitu ya. Akhirnya si nelayan itu membuat inovasi, yaitu dengan cara membuat kolam ikan di kapalnya, jadi dibuat kolam supaya nanti ketika ikannya tertangkap dimasukin ke kolam. Nah, ketika sudah masih hidup nih, ikannya sudah hidup ya kan, dibawa ke dermaga, dijual, ternyata masih belum laku juga. Saking rewelnya orang Jepang, saking idealnya orang Jepang. Kenapa? Karena ikannya sudah lemes gitu. Ya, diam aja gitu, nggak mau gerak gitu ya. Jadi terlincah gitu ya, aktif. Akhirnya melakukan lagi inovasi dengan cara menaruh anak paus di dalam kolam tersebut. Anak paus ya, yang mungkin nggak bisa makan ikan gedenya gitu ya, yang nggak mungkin bisa memakannya, tapi tujuannya kan tetap sekecil-kecilnya anak paus tetap pemangsa juga katanya. Jadi akhirnya ketika ada ikan bisa masuk ke kolam, ikan yang si paus itu kan jadi ngejar-ngejar, akhirnya membuat si ikan yang akan dijual terus berputar di kolam itu, terus aktif, terus gitu, dikejar-kejar terus sama si anak ikan paus. Nah akhirnya ketika dijual pasar itu habis terjual. Nah itulah filosofi visi Bu. Jadi visi itu yang akan membuat kita terus bergerak layaknya kayak anak paus tadi. Kalau kita nggak punya visi, maka kita akan diam di tempat, tidak akan berkembang, tidak akan maju. Ibu kan punya visi ingin mengembangkan sekolah dari awal ketika diangkat sebagai kepala sekolah, punya visi ingin membangun infrastruktur, ingin hal-hal manajemen diperbaiki. Akhirnya kan karena ibu punya visi, akhirnya terjadi terrealisasi dengan taman yang luar biasa gitu ya, dengan kantin gitu ya, dengan ruang kelas. Nah itulah yang membuat akhirnya terrealisasi. Karena ibu tergerak terus untuk bekerja siang malam begini Bu. Saya bayangin pasti karena itu visi. Bu Nopi mungkin visinya kemarin ingin menggolkan anak sampai lulus FS minimal di kabupaten. Kan pasti Ibu Nopi akhirnya terus latihan sama anak itu. Karena Ibu punya visi, punya tujuan. Nah, beda dengan yang kita tidak punya visi. Akhirnya kita
kita jadi diam di tempat, tidak maju ke sana kemari, tapi akhirnya kita diam di tempat. Dan akhirnya mungkin nanti karena perubahan di era sekarang itu bukan per hari lagi, bukan per jaman lagi, tapi sudah per detik katanya. Jadi kalau kita diam di tempat artinya berarti ketinggalan ya tadinya. Jadi kita ketinggalan karena tidak bergerak. Nah itu visi. Jadi ini arti penting visi bagi saya, intinya itu supaya kita itu terus bergerak. Yang tentu saja di sini harus menggerakkan siswa mungkin ya, karena itu tugas saya sebagai guru. Juga mudah-mudahan bisa memberikan hal-hal yang positif bagi rekan-rekan saya. Itu selanjutnya, maka sebagai seorang guru mendidik bukanlah hanya sekedar menggugurkan tugas dan pekerjaan saja. Justru guru itu luar biasa nanti pahalanya dunia akhirat itu ya. Di dunianya sudah dikasih gaji ya. Di akhiratnya insya Allah jadi amal jariah. Jadi amal jariah itu saya selalu teringat kata-kata guru saya yang akhirnya membuat saya jadi guru juga sekarang, Pak Haji Dedi Suwarjono, guru sosiologi saya di SMK 1 Majalengka, yang sudah almarhum. Soal jariahnya yang saya ajarkan sekarang, yang saya terima sekarang dari beliau, ngajarin sholat duha, membiasakan saya kalau sholat duha setiap pagi gitu. Terus membiasakan saya untuk aktif gitu ya, tidak hanya aktifnya di akademik saja gitu ya, tapi harus aktif juga di bidang-bidang yang lainnya. Itu sama beliau sampai akhirnya saya jadi tertarik untuk jadi guru. Nanti kata beliau itu jadi guru itu pahalanya double, tidak hanya dapat gaji di dunia, tapi juga dapat kucuran pahala ketika kita sudah mungkin di alam akhirat gitu. Karena kan ada 3 amalan yang sudah tidak akan terputus ya tentunya. Ini kenapa panjurkan Pak Cur Ustadz dengan saya Pak. Wah, saya jadi takut melangkahi Pak Cur. Jadi ya Pak, ada 3 amal jariah ya Pak, jadi tidak akan terputus walaupun nanti kita sudah meninggal. Salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Yang mudah-mudahan dengan kita tidak hanya menggugurkan tugas kita sebagai guru saja di sekolah ya, tidak asal misalkan KBM kita hari ini 6 jam udah gugurin tugas 6 jam tanpa kita menyampaikan hal yang bermanfaat ke anak, walaupun itu hanya 1-2 kalimat gitu ya, 1-2 hal penting bagi anak, tapi tidak terasa mungkin itu catatan bagi kita untuk amal kebaikan. Jadi itu juga artinya penting visi bagi saya, bahwa kita harus meningkatkan sisi profesionalitas kita dalam mendidik, ngajar. Nah, salah satunya lewat visi. Nah, sebelum ke sana, mungkin di panduannya punten Bapak Ibu diminta untuk nanti mengisi imajinasi kita tentang murid di masa yang akan datang. Karena katanya visi itu lahir dari harapan-harapan kita terhadap peserta didik. Tadi kalau kata Pak Suherman, visi kita itu harus disesuaikan dengan keberpihakan kita kepada murid, bukan untuk kita, tapi justru nanti akan dirasakan oleh murid, oleh objek yang kita tuju, yaitu siswa. Boleh diisi di sana, atau saya sudah share ya di grup, ada linknya, nanti akan muncul di sini. Linknya sudah saya share yang ini Pak. Nanti sama saudara. Yang lainnya sudah ada. Nanti akan muncul di sini. Tinggal klik tambahkan, nanti akan muncul ini, nanti ketik namanya misalkan UEMA. Ini yang sama seperti yang kemarin Bu Tita ya, yang ketiganya dibuka video lagi tadi. Ayah tak ambil.
Atas ketengan bisa masuk. Bisa nambah baru. Nah, langsung diklik anu tambah, Ya. tambah, pin subjeknya langsung lagi misalnya Yogi, pin langsung jawabannya. Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa? Kalau saya memimpikan muridnya yang senang belajar di sekolah, Kami Abdi, Kawan dulu tak? Bagas. Jadi Langsung di sini. mohon langsung di situ. Strip Ya, memang khusus aja langsung. Kalau Abdi memiliki anak guru yang senang belajar di sekolah, yang memiliki budi pekerti, karakter akhlak berarti cerdas, dan terakhir kreatif. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Kalau bisa muridnya sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Belum ada yang muncul. Nanti kalau yang sudah divisit, publishkan. Mau dituliskan sesuai yang Pas dituliskan. tadi yang cekila terus, yes. Tos kayak tadi dipublishkan supaya muncul di nanti. Kan di mana? Bisa ya. Kan button klik nah. Satu-satu. Dia mau baju hari, tos. Dia mau ibu kami tanya. Murid yang senang belajar sekolah, mengikuti cerdas dan kreatif. Bu Intan, sahabat. Oh, itu ada yang orang ya ini. Mohon dikasih. Saya memiliki murid yang bisa menghabiskan ilmu, yang mengajarkan sekolah baik akademik, bermoral, santun di kehidupan masyarakat. Justru luar biasa. Itu yang utama ya, moral ya. Yang tidak bisa didapatkan di yang lainnya sekolah itu. Kalau ilmu mah kan mungkin sekarang mah bisa di Google ya, bisa lewat YouTube gitu. Kadang anak-anak mungkin lebih paham dibandingkan kita, tapi budi pekerti itu tidak bisa diajarkan lewat dunia maya. Justru memang harus lewat kita, lewat guru. Nah, kita lihat lagi, ada lagi yang sudah masuk. Biasa sudah namanya Pancu. Macam ini kejaran. Master dulu tadi. Kami memikirkan siswa yang kompeten. Wah, ini Pancu dan bernalar, tapi juga memiliki keunggulan intuitif dan spiritual yang perhitungan di atas ustadznya. Takkan belum muncul. Aku udah muncul. Ya, spiritualnya juga penting ya, tidak hanya tadi budi pekertinya berarti kan ya, tapi juga berarti agamanya gitu bagus. Dan terkadang memang walaupun tidak 100% itu suka berontok aja dia gitu kan. Agamanya bagus tapi kadang karakternya gimana gitu. Mudah-mudahan bisa mengintegrasikan keduanya. Nah, yang selanjutnya Bu Emma. Bu Emma luar biasa memimpikan murid yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan semangat belajar tinggi dan kreatif. Ini mudah-mudahan nanti murid-murid kita di kelas 10 yang baru ya Bu ya, yang ada 9 kelas kurang lebih 326 mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita yang kita miliki di sini. Dan dari tinggal tugas kita ya Bapak Ibu yang harus membimbingnya, membinanya. Dan salah satunya mungkin lewat peningkatan kompetensi ya, dengan membuat visi. Jadi kita harus punya visi nanti untuk siswa yang baru. Nah, pertanyaan kedua, kami percaya bahwa murid adalah kalau kami
kami percaya murid adalah insan yang unik. Jadi anak itu tidak sama. Kalau di dalam pelajaran sosiologi memang ada hakikat manusia sebagai makhluk individu, ada hakikat manusia sebagai makhluk kelompok, hakikat manusia sebagai makhluk individu itu unik. Manusia itu walaupun kembar itu karakternya pasti beda, tidak sama. Saya punya saudara kembar itu karakternya sangat bertolak belakang, Pak. Jadi yang satu tomboy, ya, yang satunya sangat anggun sekali, gitu. Perempuan gitu kan. Ternyata walaupun lahirnya hanya beda beberapa menit saja, tapi karakternya sangat bertolak belakang. Artinya kan unik, tidak ada yang sama. Dan anak juga, setiap individu juga otonom, kan? Bebas menentukan jalan hidupnya masing-masing, asal dia bertanggung jawab atas pilihan. Jadi selain unik, manusia itu bebas menentukan. Itu di pelajaran saya, gitu. Dan mungkin memang selaras dengan ini. Kalau dalam istilah kurikulum merdeka, pembelajaran yang berdiferensial, gitu. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik anak yang beragam. Kalau kami abdi, jadi adalah insan yang unik, memiliki keragaman, minat dan bakat tersendiri. Aya nu minat pelajaran abdi, pelajaran sosiologi. Ada oke anu setengah-setengah minat pelajaran abdi, aya nu menolak sama sekali pelajaran abdi. Nah, abdi punya targetan beda-beda gitu biasanya. Kalau yang kurang biasanya mungkin gimana perlakuannya. Kalau yang menolak gitu, saya juga nggak bisa maksa. Yang penting mah targetan saya itu paham, ya. Terus mau belajar, tugas-tugas juga tidak terlalu ini. Gitu. Tapi saya maksimalkan. Tapi kan karena anaknya sudah menolak, udah berarti ya. Jadi kadang susah juga gitu ya. Jangan dipaksa ya. Kasihan. Ya maka Bapak Ibu memimpikan percaya bahwa murid itu ya seperti apa. Sama seperti pas tadi di klik tambahnya di depannya dikasih nama dulu supaya bisa kejar itu sedikit Sampai. atau tadi publis. Nah, ada 6 pertanyaan sampai akhirnya nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan masuk pada isi. Mau langsung dijawab semuanya juga nggak apa-apa, enggak, supaya nanti tidak. Kalau sekiranya yang nomor 2 sudah dijawab, mau langsung ke pertanyaan selanjutnya sampai pertanyaan ke-6, enggak. Kalau dipakai di kelas kayaknya anak-anak bagus kan di awal pelajaran pakai fokus terpacu. Nanti langkah-langkah begini gampang, nggak susah. Asesmen diagnostik. Ya. Nah, Pak Johari sudah, Bu Emma juga. Pak Johari kita percaya bahwa murid adalah subjek atau individu yang humanis. Berarti harus dimanusiakan gitu ya. Jadi harus diperlakukan ya layaknya kita memperlakukan diri kita, karena diri kita juga adalah manusia. Jadi jangan sampai gimana gitu ya. Jadi harus kita saling menghargai, menghormati, karena mereka juga sama dengan kita manusia. Terus Pak, ya, terima kasih Pak. Terus Emma, murid adalah individu yang memiliki berbagai macam potensi. Seperti halnya yang sudah dikembangkan oleh Emma, ternyata 11 IPA 3 anak yang paling cukup berbakat juga berdrama gitu. Saya lihat Tulan ekspresinya totalitas Tulan, terus yang lainnya itu kan yang bagian editor videonya itu tuh susah Pak ngedit kayak gitu, saya aja nggak bisa. Berarti saya harus belajar nanti ke anak supaya nanti saya bisa ngedit. Ada editor yang sederhana Pak, namanya Movavi. Oh iya. Enak itu kayak KineMaster. Kalau KineMaster kan di HP, kalau di HP kurang detail. Movavi. Karena saya yang simpel aja kayak upgrade. Ya, jadi kadang saya juga harus belajar dari anak gitu Pak. Ketemu lagi sama anaknya. Terus
sosok yang memiliki skill, kemampuan yang berbeda. Betul ya, Bu ya? Jadi sepakat berarti dengan yang tadi saya sampaikan, ini tidak sama. Terus ibu kepala, ibu juga sudah, saya percaya dan yakin bahwa mereka punya potensi dan potensi yang menjanjikan untuk generasi yang dapat mengangkat bangsa. Biasa, betul ya. Jadi mudah-mudahan mereka yang akan menggantikan kita nanti di masa yang akan datang, termasuk juga mungkin di sini guru-guru Pak Ucu, Pak Johari, Bu Emon, Bu Intan, termasuk saya juga yang akan menggantikan pembangunan sekolah ini ya Bu ya, yang selanjutnya gitu, mudah-mudahan bisa melanjutkan sesuai dengan harapan-harapan dan anak-anak yang sudah dicetuskan oleh pendiri sebelumnya, termasuk ibu sebagai kepala sekolah yang mungkin sudah tercatat di tahun sesuai dengan dan ini lebih luas lagi kalau ini sebagai bangsa, karena di 2045 kita diumumkan Indonesia emas gitu ya, bahwa kita memiliki jumlah unggulan dari segi demografi karena usia produktifnya lebih banyak dibandingkan negara-negara maju saat ini. Dan maka kita harus mencetak mereka menjadi generasi bangsa yang luar biasa, memiliki kompetensi yang harus bisa memimpin bangsa ini. Kayak Pak Ucu ini, luar biasa. Kami percaya murid ibarat kertas dengan garis imajiner yang kita sebagai guru bertugas mempertegas garis tersebut menjadi potensi nyata. Jadi seperti yang sudah ada. Nah ini kalau di guru penggerak kemarin saya ternyata diluruskan Pak pemahaman saya. Ternyata tabula rasa itu ternyata kurang bukan kertas kosong dari anak itu katanya Pak ya. Bahkan katanya itu anak itu sejak mungkin masuk usia sekolah itu sudah punya bakat tersendiri. Jadi memang dan kita tugasnya yang harus mempertebal kalau dia misalkan bakatnya di bola, berarti kita tebalkan skillnya di bola, atau menipiskan gitu ya. Menipiskan berarti kan kalau perilaku anak itu nakal gitu ya, bandel, bukan dicoret gitu, tapi menipiskan, memperhalus katanya Pak ya, supaya mungkin perilakunya itu bisa dikontrol, supaya perilakunya itu bisa dikendalikan, karena memang manusia tempatnya salah gitu. Nah, maka kita jadi teori tabula rasa ternyata mungkin yang saya dapatkan ketika di ASEAN. Bahkan saya juga sampai mempertanyakan ketika ruang kolaborasi kepada fasilitator, ternyata memang itu dibantah oleh praktisi pendidikan saat ini. Praktisi pendidikan saat ini condongnya katanya anak itu sudah punya bakat sejak dia masuk ke sekolah. Nah kita tugasnya mempertebal, betul Pak Ucu, kita itu hanya mempertegas garis. Jadi mempertegas garis berarti mempertegas yang anak-anak yang sudah muncul bakat-bakatnya di SMA yang tadi bakat-bakatnya beragam. Oke bagus, atur Pak Sadayana sudah berpartisipasi. Mungkin pertanyaan ketiga, maka nah sekarang sudah masuk ke kita Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan, kalau Abdi di sekolah kami mengutamakan kenyamanan belajar, terus keteladanan. Kalau saya gitu ya, nah Ibu udah luar biasa, sudah paling utama. Di sekolah mengutamakan mereka dapat belajar dengan aman, nyaman, dan terhindar dari bullying sehingga terciptalah merdeka belajar. Jadi mereka harus nyaman, harus betah, harus dianggap ini adalah rumah kedua mereka bagi untuk keseharian mereka, karena mungkin mereka setelah di rumah mereka harus ke sekolah, mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dari pagi sampai sore. Jadi kita harus menciptakan, dan Ibu kayaknya sudah menciptakan kantin sudah nyaman. Ya nggak harus lagi semunian di belakang di luar gitu ya. Sudah representatif kantinnya, sudah sekelas kafe yang modern gitu ya. Jadi udah nyaman, terus toilet juga sudah paripurna menurut saya, udah representatif, bahkan
toiletnya udah bisa dipakai selfie sama anak-anak. Jadi kayak ada kacanya gitu ya, di anak-anak. Ada kadang suka lihat beberapa anak yang selfie di toilet gitu ya. Terus mudah-mudahan tidak dijadikan ngerokok aja gitu ya. Gimana kalau selfie mah mungkin kenalan nyaman berarti Bu ya. Kalau akreditasi ada yang ditanya ke asesor kenapa milih SMA Ciginjing karena toiletnya Oh bagus gitu ya. secara Bagus. hotel kan ada yang begitu anak langsung gitu dan Itu karena ketika saya sekolah di SMN 1 Majalengka aja itu toiletnya kadang bau sing dan sebagainya kan nggak ada kacanya itu baru dibangun di SMN Majalengka itu restnya itu ketika saya udah kelas 12 jadi nggak merasakannya ya sebentar tapi ya sekarang gue sudah membuatnya dengan segitu nyaman parkiran juga alhamdulillah sudah diaspal jadi anak tidak lagi kalau musim hujan mungkin khawatir motornya becek gitu ya dan lain sebagainya dan sudah dikondisikan dengan begitu baik oleh security memang dibariskan sampai kayak PBB anak paskibra gitu ya rapi gitu ya tidak kesan gesol sehingga kan nanti takutnya tergores mungkin motornya anak dan itu udah rapi itu udah nyaman insyaallah mudah-mudahan anak semakin nyaman di sekolah kita dengan penambahan fasilitas belajar yang lain seperti yang diusulkan sama Pak Ucunya adanya Infokus supaya saya ngajar juga bisa pakai Infokus itu Bu anak jadi akhirnya menarik kalau kayak gini kan belajarnya gitu supaya anak itu lebih antusias lebih senang lebih termotivasi. Oke selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kenyamanan motivasi dan keteladanan dirangkum semuanya oleh anonim siapa salah cari Lupa kan namanya. Pak, tapi sama Pak juga sudah dirangkum semuanya kenyamanan, motivasi tadi disebutkan sama saya ya, sama keteladanan dari yang punya saya keteladanan. Terus Pancu, sekolah kami menjadi ibarat tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Jadi oh iya luar biasa ya jadi harapan kayak visinya UPI atau leading dan outstanding ya. Unggul ya, dalam segala hal ya, mudah-mudahan sekolah kita seperti itu Pak nanti jadi pusatnya pendidikan minimalnya di kecamatan kita syukur-syukur nanti di SMN se-Kabupaten Majalengka dan itu pasti butuh proses ya tidak instan sekarang ditempuh dulu tahapan-tahapannya infrastrukturnya gitu. Terus sekarang udah masuk ke pengembangan SDM-nya dan lain sebagainya. Ya, nyaman saat berada di dalamnya, insya tadi sudah disebutkan dan nyaman gitu ya. Dan saat siswa pulang meninggalkan kesan yang membuat anak untuk kembali. Jadi terngiang-ngiang di rumah tetap ingin ke sekolah. Baik karena kabogohan apa, baik karena kabogohan di sekolah, tapi karena tempat sekolahnya itu jadi nyaman. Kalau pengalaman Nabi mah per SMA teh betah di sekolah teh gara-gara ya kabogohan. Wah, ternyata Sudah bikin pernah aneh gitu ya. bayangin normal ternyata. Tapi ini karena kenyamanannya, karena guru-gurunya mungkin seganteng Pak Encu ya, jalan bagus ya. Jadi ke rumah itu bukan meninggalkan beban, tugas banyak gitu, tapi justru ingin kembali lagi ke sekolah, ingin segera lagi ketemu dengan gurunya, ingin segera lagi ketemu dengan teman-temannya, ingin segera lagi merasakan kenyamanan di sudut-sudut sekolah kita. Itu dari Pak Encu, dari Bu Intan, rasa nyaman siswa. Ini yang utama ini. Tadi semuanya disepakati. Rasa nyaman. Yang terakhir dari Bu Novi itu mana? Udah. Itu di atas. Oh mana? Oh iya Bu yang mana dulu tadi. Mengutamakan pelayanan yang maksimal dalam didik siswa. Dan kita maksimal itu walaupun kemarin sudah dibagi tugas mengajar, ternyata guru-guru kita oper dosis Pak. Jangan baca. kurang guru jadi 14 jam dari 51 dengan proyek Mudah-mudahan kita maksimal tuh ya
Ayu 59. Insya Allah. 59 Ayu dia. Tapi bagus, jadi anak tidak ada yang nakal, dibangun kan berarti sudah dalam. Tidak keras, tidak keras. Kayak Pak Juari Sudah kayak urutan istirahat kan. Iya, mudah-mudahan kita masih maju. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ya untuk bisa menuntaskan semuanya. Tapi tidak hanya kewajiban saja, tapi kita harus semaksimal mungkin. Yang terakhir mungkin dari Bu Nopi. Bu Nopi mengutamakan rasa aman, nyaman, dan senang. Ini sepakat dengan Ibu Kepala. Dan rata-rata semuanya menyatakan nyaman. Oke, makasih Bapak Ibu semuanya sudah pertanyaan ketiga. Jadi saya juga mengutamakan kenyamanan. Berarti sudah sama lah ya dengan saya tidak perlu lagi. Terus yang keempat, Bapak Ibu. Pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau saya murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan sebagai bekal mereka hidup. Ini asumsi kita. Kira-kiranya guru siswa kita ini karakternya gimana? Supaya nanti kita bisa menyesuaikan dengan visi yang akan kita lakukan. Karena tadi kan isinya harus berdasarkan dengan realita kebutuhan anak. Ibu Kepala sudah. Ibu menganggap murid di sekolah kita di SMA 1 Cikijing sadar betul bahwa belajar merupakan kebutuhan bekal di masa yang akan datang. Jadi mereka bisa di SMA Cikijing mempersiapkan untuk kuliah mungkin Ibu ya. Ada yang untuk kerja Ibu ya. Ada yang mungkin untuk menambah skill nanti mereka apapun. Jadi mereka harus mempersiapkannya di sekolah di SMA 1 Cikijing. Biasa mereka sudah sadar. Sama memang sudah seperti itu Bu. Yang saya buat juga seperti itu. Yang kedua dari Pak Juhari, murid di sekolah kita sadar betul ilmu yang dapat diamalkan di kehidupan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Jadi mereka sadar bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu merupakan bekal untuk dirinya dan untuk masyarakat. Kemudian bisa diaplikasikan untuk bermanfaat bukan hanya untuk dirinya saja pribadi, tapi nanti bisa dikontribusikan untuk masyarakat. Jadi bagian dari masyarakat Ya. untuk berperan aktif. Pak Juhani kan PKS mungkin ya, membina PKS. Insya Allah anak-anak kita jadi sadar betul Pak ya tentang artinya mungkin pertolongan pertama gitu kan. Di buah dalam kecelakaan itu kan pasti insidental pasti ditemukan ketika kita di jalan dari masyarakat. Di masyarakat. Dan dari Bintan termasuk berarti dari Baju Hati Bu Emma dulu tadi ya. Bu Emma, murid di sekolah sadar betul pentingnya pendidikan untuk bekal hidup di masa depan. Ini sengaja ya. Berarti kita sudah sepakat, sudah satu hati Bu. Terus Bu Intan, menuntut ilmu dengan merupakan suatu kewajiban untuk kita sebagai manusia. Kemudian kewajiban bukan hanya disuruh orang tua mungkin anak-anak di sekolah kita, tapi sudah sadar betul masuk sekolah karena mereka ingin belajar, mengembangkan minat dan bakat. Terus dari Pak Cu, sekolah merupakan tempat di mana mereka mengalami transformasi jadi pribadi yang unggul dan lebih baik. Ya, luar biasa Pak. Sekolah kita sudah sadar ya untuk sekolah itu untuk menanamkan karakter bagi mereka gitu ya, akhlak bagi mereka gitu ya. Luar biasa Pak. Oke, selanjutnya Bapak dua pertanyaan lagi terakhir. Kita warga di sekolah, nah sekarang kita refleksi ke diri kita sebagai guru, sebagai TU, sebagai pimpinan kepala sekolah. Nah ini, Bu Nopi ini terlewat maaf. Tadi ya. Pentingnya pendidikan ilmu sebagai bekal di masa depan. Bagus Bu. Jadi mereka pendidikan bekal di sekolah. Nah Ibu yang pertama lagi, biasa Bu Kepala menjelaskan bahwa warga sekolah yakin
yakin bahwa mentransfer semua ilmu dan kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan SMA Yusuf. Ya betul, insya Allah tidak lain bukan hanya untuk kepentingan pribadi, ya, tapi juga untuk mudah-mudahan insya Allah kita kuatkan ajar di sini, pengabdian di sini sebagai hal untuk memajukan sekolah kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak gitu dengan bertambahnya jumlah siswa, dengan rapihnya infrastruktur, mudah-mudahan kita melanjutkan ya cita-cita tersebut untuk sekolah kita. Jadi kita harus mengeluarkan semua kemampuannya. Nah, ini Bu Emma, warga sekolah kita sudah yakin bahwa membantu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa. Ya, jadi Bu Emma yakin warga sekolah kita, semua guru-gurunya, semua sivitasnya, baik guru, TU dan yang lainnya itu sudah membantu ya, mengembangkan berbagai potensi siswa. Seperti yang dilakukan oleh Zopi. Dan mungkin kita guru-guru pembina ekstra kurikuler, saya yang sebagai Mas Gibran, Pak Ucu bidang KIR, Pak Haji dari PKS, Bintang sini, oh PKWU, ada lagi udah, belum. Yang terakhir boleh. Ya, kita warga di sekolah ini paham bahwa kalau saya pentingnya kolaborasi menyuguhkan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Lihat atau tengok, kebetulan kemarin kita sudah baru menyusun visi juga di sekolah di rapat kerja yang baru dilaksanakan hari kemarin Senin, jadi masih hangat kalau sudah dirumuskan. Nah, nampak-nampaknya sudah senada dengan visi yang sudah saya buat ke LMS, jadi nggak jauh beda ternyata. Awalnya mungkin harus disesuaikan, tapi ternyata sudah sesuai sama Visinya terupdate ya. ya, baru Bu ya kemarin di launching gitu ya visi sekolah kita ya. Iya. Mulai langkah sampai jam Nah, di Senin kemarin. Kemarin sampai sore tanggal menganggar program kerja, menganggaran termasuk menetapkan visi sekolah. Jadi ternyata ketika saya tengok dengan tugas yang sudah saya ambil, enggak ada irisannya gitu. Tidak terlalu, tapi ada irisannya. Nanti kita lihat visi sekolah kita dengan visi guru penggerak yang saya susun, dan apakah mungkin ada perbaikan ya untuk visi sekolah kita atau sudah bagus kan? Tapi saya lihat sudah lumayan bagus karena sudah dirumuskan oleh tim, termasuk saya juga kemarin ikut di rakatnya, jadi sudah mungkin nanti tinggal pelaksanaannya aja ya, untuk mensukseskan visi tersebut. Ini pertanyaan terakhir sudah ada yang submit. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau tadi yakin, semua warga paham dengan kebersamaan dan kerjasama yang keras dapat menghasilkan tujuan. Itu setuju. Kita harus kerjasama, kita harus kerja keras untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan kita lakukan. Neng, betul makan harap makan surga. Ya, Makan harap istilah. Nah, itulah motoku. Cak. mau dilepatkan, mau dilepatkan. Kupas Herman mau dilepatkan ya. Insya Allah lulus. Jadi cepat. Pagi hari sudah alhamdulillah. Kita dan warga sekolah paham bahwa belajar selain ketindih bukan paham bahwa belajar selain mencerdaskan murid juga harus berakhlak. Berarti betul Pak, sepakat Pak. Jadi gurunya juga harus berakhlak Pak ya. Bukan yang kita yang bercita-cita berangan-angan menanamkan budi pekerti ke anak. Karena kalau dalam
filosofi Ki Hajar Dewantara kan tuturi handayani gitu ya, itu menjadi teladan murid-murid. Nah ini pagi hari sudah, terus Pak Enco, ini senada nih dengan statementnya saya dan kepala, tapi ditambah itu ada agamisnya lagi. Baik, luar biasa. Ayo visi kurang. Ada visinya kita juga tuh. Ya. Miran itu miran. Visinya seperti gini, mantap. Ya, Lengkap. mantap sekali. Pentingnya sinergitas dalam melaksanakan belajar yang agamis. Jadi untuk mewujudkan visi sekolah kita, gitu ya, kita harus sepakat ya, semuanya sepakat, harus satu pemahaman dan mungkin bekerjanya bersama-sama, saling melengkapi. Saya mungkin di bidang apa, Pak Ju di bidang apa, Adik di bidang apa, Pak Usut di bidang apa. Kita punya tugas masing-masing, jangan sampai kita mau ngambil alih tugas orang lain gitu. Kalau saya bidangnya ini, saya di bidang ini. Selagi kitanya ditugaskan di teknik, ya udah fokus saya bidang itu. Kecuali kalau kita diminta bantuan. Kalau kita diminta bantuan, dan kitanya mampu, yang mungkin bisa memaksimalkan. Jadi kadang ketidak terjalinnya kolaborasi, karena kadang kita ingin ikut campur urusan orang lain. Misalkan ini urusannya koperasi, kita ingin nimbrung ke koperasi, padahal itu bukan urusan kita, gitu ya. Jadi akhirnya tidak terjalin kolaborasi. Kita fokus dengan tupoksi kita masing-masing. Selagi kita bisa, kita diminta bantuan, kita bisa menambahkan ya, saling menambahkan dan sepakat Pancu. Bu Intan, Maha Guru ya. Wah, guru ya. Biar bosan bu. Bosan cikgu ya. Kalau formal tuh isi kreatif. Kita dan warga harus saling bekerja sama dan saling mendukung. Meskipun ini tadi yang saya sampaikan barusan. Jadi seperti tadi saya belum menyiapkan, berarti itu yang Bu Intan dulu. Saya bakat Bu. Ya, cukup mungkin ya Bu ya. Sekarang kita masuk ke ini. Nah tadi udah dijelaskan ya mengenai imajinasi kita tentang murid di masa depan yang tadi sudah kita lakukan. Nah dari 6 pertanyaan tadi, kalau dalam ini di modul 1.3 yang saya dapatkan materinya tentang visi guru penggerak. Jadi dari sini nanti langkah selanjutnya menyusun visi, dan dari visi itu nanti dituangkan dalam prakarsa perubahan. Jadi tidak hanya teoritisnya saja, tapi actionnya itu harus ada. Itu prakarsa perubahan. Jadi melalui aksi nyatanya atau hal yang dilakukannya, yang realnya. Jadi di guru penggerak itu alurnya luar biasa, sudah lengkap. Jadi tidak hanya teorinya saja, tapi prakteknya juga banyak. Mungkin beban guru itu kadang menganggap guru penggerak itu tugasnya banyak karena aksi nyatanya itu banyak. Kadang di PMM aja yang bagian aksi nyatanya kita lewat-lewat itu ya, hanya nonton videonya. Nah kalau di guru penggerak tidak bisa dilewati ya Pak ya. Kalau aksi nyatanya nggak diisi ya berarti tidak bisa lanjut, tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya. Jadi mungkin perhati itu di situ. Padahal itu tugasnya itu nggak terlalu banyak. Jadi yang saya alami bagi mungkin ini yang berminat tadi yang sudah saya bocorkan. Di rumah ada guru GPO ya Pak, guru pembelajaran online. Oh ya. Ya, sebelum mereka nggak bisa lewat ke sana. Oh bukan itu ya. GPO. Memang sistem LMS sekarang sudah bagus hibrid ini. Tapi yang sekarang lebih banyak lagi ya Pak ya. Yang dulu disempurnakan terus nih ya. Disempurnakan terus. Bahkan kalau kita menonton video tuh Bu, videonya itu dipartisi-partisi, dan di tengah-tengah kita menonton video itu kita bisa diberi tugas. Pertanyaannya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita tidak sampai menonton videonya sampai ujung, itu ada tugas-tugas yang tidak terselesaikan. Saya sampai beberapa kali dan bilangnya benar sudah pernah betul semua. Jadi akhirnya tidak tercontek-contek. Ya benar dan sia dulu di sini tadi betul jadi salah. On banget. Iya. Jadi alurnya sudah sempurna ya. Tapi menurut yang saya alami sekarang sudah 4 modul dari
modul 1.1 sampai 1.4 itu masih bisa bermain dengan keluarga gitu ya. Masih bisa untuk menuntaskan kewajiban. Ya, bisa ya, Zoom-nya itu Zoom atau Google Meet itu sebulan itu hanya 3 kali dengan fasilitator 2 kali, dengan instruktur 1 kali. Jadi selama 1 bulan hanya 3 kali Zoom itu tiap dinten kayak PPG. Kalau PPG mah kan kadang tiap pagi ya dengan dosen. Ini mah 1 bulan hanya 3 kali. Tugasnya memang tugas itu tapi dibagi 3. Kalau menurut saya tugas itu dibagi 3. Ada yang hanya nonton video saja, nonton video sama baca. Kayak kalau yang ketiga kamu mungkin kemarin pas orientasi ada tugasnya ya dari LAN itu hanya nonton video saja sampai tuntas dirubah dari warna hijau ke biru ya, dan hanya merubah tanda itu aja. Hanya yang kayak gitu aja tugasnya ada. Berburu checklist. Ya, hanya berburu checklistnya sendiri. Itu lebih banyaknya justru yang itu. Jadi justru tugasnya lebih banyak. Ada yang tugasnya itu buat dalam bentuk video. Kalau kemarin saya habis syuting sama anak-anak dengan anak-anak bikin video. Ada yang ketiga, ada yang mengerjakan secara portofolio kayak di Excel, ada di Excel, di Microsoft Word yang kita ketik, diuploadkan. Itu ada 3 menurut saya. Dan itu masih bisa dibagi waktu. Nggak sampai menyita waktu sampai 100%. Langsung aja. Nah ini yang tadi. Nah ini misi yang saya susun, Bu. Menjadi teladan dan menciptakan pembelajaran menyenangkan melalui pemanfaatan teknologi agar terbentuknya generasi tangguh yang berakhlak mulia, kreatif dan berwawasan global. Nah ini ada irisannya dengan visi sekolah kita. Ini visi sekolah kita, visi SMS Cipiding yang baru kita rumuskan kemarin, yang agamis, berprestasi, masagi berbasis digital. Nah, tadi ada irisannya dengan visi saya, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ya, jadi sekarang insya Allah di sekolah kita dari bekal kita ketika daring, ya. Insya Allah sudah pada paham dengan tugas-tugas yang menggunakan teknologi. Bahkan di sekolah kita kan ujiannya aja sudah online gitu ya. Akhirnya nilainya juga sudah rapor seluruh sekolah. Dan mudah-mudahan didukung dengan perpustakaan yang sudah digital. Nah ini visi SMS ini. Nah ini misinya, melaksanakan program berbasis keagamaan melalui kegiatan-kegiatan rutin gitu ya. Ini kegiatan-kegiatan yang mengenalkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berakhlak mulia dan memiliki keimanan dan takwa terhadap Tuhan. Memaksimalkan peranan PHBI, meningkatkan proses pembelajaran ke arah pencapaian prestasi, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler ke arah berprestasi. Jadi tidak hanya asal jalan saja, mudah-mudahan nanti kita bisa mengirimkan anak-anak ke tingkatan yang lebih tinggi gitu ya, untuk berprestasi, perayaan juara. Mencoba mengkolaborasikan kurikulum Mas Adi dalam penggunaan kurikulum dan ini sudah dijalankan. Apalagi sekarang kurikulumnya juga sudah kurikulum merdeka ya, artinya kurikulum merdeka banyak saya juga dengan small dengan kurikulum Mas Adi. Nah, berdasarkan berarti kita tanya ya tadi nanyanya berdasarkan kalimat penumpang yang sudah kita isi dan tadi berdasarkan visi saya, berdasarkan visi sekolah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah ya, Bu? Sudah hanya diganti sesuai. udah enak Kayaknya sudah sesuai Bu ya. tercapai. Kemarin sebelumnya sudah tercapai, makanya kita ganti. Harus masagi semuanya. Atau gimana Pak? Sudah sepakat? Ada tambahan masukan? Sudah ya? Sudah sesuai ya. Sesuai. Adakah ya tidak ada pertanyaan kedua berarti nggak usah dijawab kalau yang tidak habis dibuka. Terus, nah, peserta diskusi merincikan sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut.
perilaku, ini lebih ke perilaku kita. Bibirnya gempa. Sedang gitu. Oh, ada Sedang lagi. gitu. Pasti mana? Ah, tinggalin. Kasih pengisian. Ini mau ya lah bu. So tadi dari itu hajatan. Banyak ya hajat. Kalau sebentar lagi Agustus Pak, yang angkatan 9 kemarin itu. Saya jadi Batasan. Kan jujur kita tuh, tidak dikasih dulu. Pak, di sini jujur kayak bikin kita tuh data dikasih dulu. Ya, dadakan ya. ya dadah Pak. Benar-benar. Saya jadi waktu pengisian. Para punya hobi di Japrian. Pertanyaan. Mungkin sami seperti tadi kantun klik tanda tanah. Iya. Ini contoh nabi. Ayo contoh nabi. Ini harapan perilaku guru karena komponen pendidikan itu yang harus dijalankan itu kitanya sebagai gurunya gitu ya, terus orang tuanya juga sama sebagai sekolah mereka. Dan tentu saja objek yang utamanya adalah faktor utamanya adalah guru. Oh iya. HP-nya diambil mereka. Oh, terus. Masa itu kompor yang tadi. Terus biasa terbuka. Pantai biasa. Bareng ngirim Harapan kita sesuai visi. Oh iya terus terakhir Pak ya, sesi terakhir Pak. Iya oke kan? Mohon. Plusnya. Jadi visinya sudah sepakat Pak, visi yang sudah kita rumuskan kemarin. Nah ini harapan kita untuk mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan kemarin. Visinya harus mengarah pada 3 aspek yang akan mendukung tercapainya visi, yaitu pada gurunya, komponen gurunya, komponen orang tuanya juga sama yang menitipkan anaknya ke sini harus kerjasama juga pasti sama kita. Sama yang terakhir harapan perilaku murid-murid kita. Sesuai tadi mungkin kalimat tumpang hampir sama dengan murid. Harapan perilaku murid kita tadi ingin mereka itu berbudi pekerti gitu ya, senang belajar di sekolah, itu mungkin sama. Saya juga sama, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Pertanyaan ketiga, silakan sebebas-bebasnya, sebagusnya supaya nanti kita bisa berintrospeksi terhadap diri kita sendiri masing-masing. Nah ilmu Padlet kayak gini saya dapatkannya di CGP kan cuy. Sebelumnya saya belum dapat. Banyak ya, bikin Google Sites itu di CGP, bikin website yang gampang ya Pak, tinggal tarik
masukin. Nggak harus coding, nggak pakai bahasa pemrograman yang rumit gitu ya. Canva Ya Canva juga, saya baru tahu Canva itu kalau pakai belajar ID ternyata yang premiumnya jadi gratis Pak. Itu baru tahu di CGV gitu. Kemarin kita juga sama Canva premium. ya, ternyata itu semua fiturnya kalau pakai login-nya pakai belajar ID itu gratis. Kalau kita mau ngikutin nggak terbatas melihat tema gratis gitu ya. Kalau dulu saya milihnya tema-tema yang gratis dan itu terbatas karena kita pengen yang itu gitu ya. Jadi pengen gunain itu bagus gitu ya, lengkap tapi ada tanda mahkotanya gitu. Harus bayar. Harus bayar. Pas Sekarang udah diklik mahal gitu ya. Yang hartos apa ya. Akhirnya ketika saya coba belajar di CGP ternyata ketika loginnya pakai belajar itu gratis. Termasuk Google Drive ya, ternyata kalau belajar ID itu kapasitasnya yang dari 15 GB, kalau yang gratis itu ya 15 GB. Ketika yang jadi 100 itu kan berasa setara dengan flash disk lah. Kalau flash disk bisa rusak ya. Ya hard disk lah ya. Udah setara hard disk, terus nanti tersimpan awet ketika di pasal kita tidak lupa email biasanya. Aku sudah. Nah ini sudah nomor 1 ya. Pertama, Ibu berharap guru-gurunya gitu ya jadi guru yang disiplin. Sepakat Bu ya. Saya juga kunci keberhasilan diri seseorang adalah disiplin. Terus rajin. Kalau yang jadi contoh rajin, kreatif, inovatif. Nah, kreatif inovatif mungkin nanti mohon bantuannya ke Ibu sama support tadi fasilitas fokus gitu ya supaya kita bisa maksimal nanti, supaya nanti ketika punya fokus tidak perebutan hanya ada 3 kalau yang perebutan. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini Ibu sudah ACC ada 8 supaya nanti kita tidak perebutan. Terus dan berkolaborasi dalam memfasilitasi semua ilmu kepada murid sehingga mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan guru-guru kita di SMN 1 Cikijing ini harapan Ibu dan di sini ada guru-gurunya banyak. Mudah-mudahan pakai kata-kata karena harapan Ibu untuk kita semuanya dalam menjalankan harapan tugas di orang SMN 1 kita. Cikijing. Amin. Mudah-mudahan kita bisa konsisten dalam menjalankan. Terus yang dari Bu Intan menjadi panutan. Jadi Bu Intan berharap guru-gurunya menjadi panutan untuk bisa bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan masyarakat. Guru yang sangat menyenangkan. Jadi harus anak-anaknya harus jadi panutan. Guru-gurunya jadi panutan. Bu Nopi berharap guru yang menjadi panutan dan teladan bagi muridnya lebih disiplin, lebih ramah, gurunya juga harus disiplin, disukai dan ditunggu-tunggu kehadirannya oleh semuanya. Kayaknya udah seperti itulah mudah-mudahan kita juga memiliki nilai-nilai yang diharapkan oleh kita. Jadi kita ini tadi kata Pancu ya di pertanyaan sebelumnya, ke sekolah itu anak itu rindu ingin kembali lagi ke sekolah gitu. Ketika di rumah tuh memikirkan ke sekolah gitu ya. Lain kamu nanti dia kan. Oke, dari Bu Emma memberikan teladan juga sepakat ya yang baik kepada siswa, mendidik siswa dengan maksimal, disiplin ya dalam waktu. Mudah-mudahan kita hanya disiplin masuk ke kelas ya, siswanya juga disiplin. Jadi tidak hanya siswanya saja yang dituntut datang on time, tapi kitanya juga harus disiplin masuk ke kelas. Mudah-mudahan kita konsisten. Maju hari, guru berdisiplin memotivasi murid-murid untuk meraih cita-cita nyaman dalam ini. Pak Yusari sudah layak Pak Yusari. Kemarin tidak ada jam istirahat, waktu luang untuk melepas lelah, jadi istirahatnya hanya 2 kali Pak Yusari, hanya istirahat pertama dan istirahat, dan mungkin nanti dirasakan oleh kita semuanya sekarang di semester ini Pak. Karena padat juga sekarang. Pak Yusari kayaknya sudah menjalankannya karena saya dapat bocoran dari siswa katanya Pak Johari sangat konsisten masuk ke kelasnya gitu. Matematika. Iya, matematika. Sangat konsisten katanya. Masuk dan keluarnya itu
sudah sesuai dengan jadwalnya. Walaupun Ibu juga dari matematika kan? itu bahasa awal Oh, saya dibilangnya ngalampir. Kenapa Bu? Ya karena itu karena ketegasan. Oh, Yes. dari orang eksak. Kalau saya dulu masih inkonsisten, terutama di jam-jam terakhir kalau udah melihat anak-anak sudah pada keluar, karena saya juga ada suka latah ini ikut-ikutan karena kondisinya sudah tidak kondusif. Kalau Pak Juhari kayaknya sudah konsisten. Belum sempurna itu. Walaupun Belum. terus disempurnakan Pak ya. Masih ada kekurangan. Ya, bagus Pak. Ya. Terus ini dari anonim siapa? Gak ada namanya. Anonim saya. Patri, aku lupa Pak. Oke, dari Patri ya. Mengimplementasikan penerapan pembelajaran yang konstruktif, yang mengembangkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Konstruktif dalam membangun intelektual dan karakteristik siswa. Biasanya teori belajar konstruktif yang diambil nanti ya, yang membangun siswa ya. Kayak luar biasa Pak. Mohon. Terus yang harapan terhadap orang tua ya. Yang bawah. Ini mau untuk kita semua kayaknya. Kalau saya mendidikan orang tua yang benar-benar mendampingi anak-anaknya. Terkadang siswa yang bermasalah itu karena tidak didampingi oleh orang tuanya ya. Bapak Ibu ya, sepakat ya? Ya. Ya. Kadang anak yang misalkan jarang masuk sekolah gitu ya. Jarang tidak mengerjakan tugas, di sininya melakukan pelanggaran itu karena tidak didampingi sama orang tua, tidak diberikan perhatian sehingga akhirnya cari-cari perhatian. Kalau saya jawabannya seperti itu. Jadi yang benar-benar didampingi oleh orang tuanya, yang mensupport anak-anaknya. Ya, kalau ibu nih nomor satu lagi dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dalam membina dan mendidik. Harus satu suara ya. Mereka sudah menitipkan ke sekolah berarti mereka sudah mempercayakan anak-anak yang dibina oleh kita, dididik oleh kita. Jangan sampai mereka komplain di tengah jalan. Kadang-kadang kan ada yang membela padahal bukan benar dibela. Betul, yang sepakat. Tidak ada kerjasama. Padahal mereka sudah menitipkan di kita ibu ya. Ketahuan misalnya bullying pada malah dibela. Susah itu kalau tidak kerjasama. Mudah-mudahan orang tua yang sekarang seperti ini ya. Amin ya. Sekarang sudah. Mudah-mudahan karena siswanya juga sekarang kan siswa pilihan, jadi insya Allah ya. Sampai sekarang kan ada orang tua yang datang ke sini, berarti kan mereka salah satu indikator yang pertama gitu, mendampingi anak, peduli dengan anaknya. Sampai akhirnya ke sekolah pun mereka perjuangkan gitu ya untuk bisa diterima di SMA dan CPG. Tadi ada sampai udah nggak apa-apa Pak, saya tungguin sampai mudah-mudahan hari ini ada yang mengundurkan diri dan tidak datang ulang. Di depan dia saya mendengarkan Luar biasa. dengan Pak Umar dengan Pak Usuk sampai ada yang berarti kan kalau itu mereka siap untuk bermitra dengan kita ya. Mereka sudah siap karena Mau diapa-apain sama kita. anaknya kan udah dititipkan gitu. Jadi kita juga kan ngarahinnya ke hal yang positif juga. Tidak mungkin kita bilang ke hal yang kurang baik. Oke, Bu Intan ini memberikan perhatian, pengertian, dan nasihat motivasi kepada anak. Tujuh ya. Jadi anak-anak yang orang tua yang harus memberikan pengertian kepada anak-anaknya, gitu. Memberikan perhatian dan khususnya support motivasi. Tujuh, ini anonim lagi. Orang tua berkomunikasi secara intens dan terjadwal agar lebih terjalin kerjasama dalam mengembangkan siswa. Jadi harus adanya, berarti wali kelas ya, harus wali kelas gitu ya, harus karena susahnya itu kita tidak tahu otak orang tua gitu. Ketika kita ke anak kadang malah masih nomor sendiri Bu yang dialami oleh saya kemarin di sekolah pesat. Kadang mungkin anaknya khawatir dilaporin dikit-dikit dilaporin kayaknya anaknya nulisinnya nomor orang tua. Nah, mudah-mudahan terarsipkan sekarang di PPDB nomor orang tuanya supaya nanti wali kelas itu tinggal nengok berkas PPDB atau mungkin di Dapodik ya kan ada alamat ya Bu ya, nanti akan dicetak di rembuk rapor. Mudah-mudahan nomor teleponnya itu valid, walaupun kadang-kadang orang tua kadang ganti-ganti juga Pak ya nomornya itu ganti-ganti juga. Oke, terus Pak Juhari, orang tua yang mendampingi selalu memberikan support ya, sepakat. Simpel Pak, tapi sepakat.
Bu Novi, orang tua harus lebih care gitu, lebih care daripada kita mungkin gurunya harusnya ya. Masa kita gurunya care, orang tuanya malah abai acuh. Justru orang tua yang harus care, lebih care, lebih perhatian dengan menjalin kerjasama, terjalin fungsi dengan baik dan selanjutnya. Nah, terakhir Pak Encu, orang tua yang komunikatif dengan anaknya dan guru-guru dalam mengawasi perkembangan hidup. Nah, yang cerewet gitu Pak. Tapi kadang suka ngeselin juga ya, terlalu cerewet ya, dikit-dikit apa gitu ya. Ya mudah-mudahan balance ya Pak ya. Jadi komunikasi yang dua arah gitu ya, yang sama satu sama lain kita pendapat dan perkembangan terhadap perkembangan nanti. Nah, yang terakhir ini harapan buat murid yang menjadi objek kita. Ini dari kepala dulu, berharap siswa menjadi murid yang soleh-solehah. Amin. Yang cerdas, yang kreatif, inovatif, kolaboratif, tanggung jawab, jujur, dan dalam ini semua profil pelajar Pancasila ya. Ada di disiplin positif, nanti insya Allah di seminar ada nilai-nilai ini ada. Terus anonim ini. Murid yang memiliki kompetensi dalam mencapai pencapaian pembelajaran secara berkualitas dan memiliki karakter yang tercapai sesuai dengan profil pelajar. Dan profil pelajar Pancasila anak-anak kita. Proyeknya. Pak Johari, Profil. muridnya yang kompetitif ya, yang mau bersaing ya, yang siap untuk memiliki daya juang yang tinggi, inovatif ya, anak-anak yang punya pemikiran akan hal-hal kemajuan bagi dirinya dan lingkungannya. Dan inovatif itu tentatif, bukan? Inovatif itu tidak harus hal-hal yang benar-benar baru, tapi inovatif itu bisa juga memunculkan gagasan yang sudah ada dan kita modifikasi. Kalau dalam sosiologi ada materinya betul ya, inovasi tentang perubahan sosial. Kalau di CGP ini ATM. Ya, di CGP juga saya banyak ATM dan itu diperbolehkan asal tidak tidak benar-benar sama dan tidak kalau lupa menghapus ya, editnya. ataupun boleh Bu kita ngambil video orang lain asal dicantumkan sumbernya, sangat boleh. Justru kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak berdiri begitu saja, tapi hasil pengembangan. Kayak skripsi gitu kan, kita teoritisnya kan kutipan orang umum semua ya Pak ya. Dan itu tidak disalahkan ya Pak ya. Asal kita tidak melanggar rambu-rambu karya orang tersebut. Ada etika. Ada etikanya. Kayak gambar, kita ngambil gambar saja, kalau bisa dicantumkan sumbernya. Jangan asal gambarnya dicantumkan. Karena itu gambar hak orang lain. Bukan karya kita, bukan hasil kamera kita, hasil edit. Itu boleh di CGP, sangat boleh asal dicantumkan. Nah, terus udah ya semuanya tadi Pancu sudah ya? Belum? Terakhir Pancu. Murid yang berakhlak mulia, berwawasan global, itu ada imannya lagi. Dan Pak Ustaz. Sesuai dengan filosofi Pancasilais lah ya. Kayak ini mungkin ya dari kita harapan-harapan kita untuk mendukung pencapaian misi sekolah yang tadi sudah kita sepakati karena memang baru hangat kemarin saya jadi baru ditetapkan, baru dirumuskan kemarin dan saya juga masih mungkin salah sedikit ada masukan dan mudah-mudahan misi itu bisa kita jalankan mungkin selama jabatannya ibu kita satu sama lain saling hubungan. Komponennya ini guru ya kita, orang tua sama tentu saja yang aktor utamanya adalah muridnya. Dan mudah-mudahan isi itu semuanya muaranya keberpihakan kepada murid. Ya mungkin itu saja Pak. Demikian karena sesuai janji saya kepada teman-teman hanya sampai jam 10 ya. Saya udah lihat hanya telat 1 menit maaf. Jadi terima kasih ya. Paling terjawabnya. Apunten ya, sekali lagi bukan bahasa tunggu ya Bu ya.
bukan bermaksud ingin sok-sokan. Saya hanya ingin share apa yang saya dapatkan di CGP. Mungkin bisa saja kan saya dengan Pak Herman asal foto saja ya Bu ya dilaporkan nanti ke BBGP, tapi kan khawatirnya nanti ada asumsi, ada anggapan wah CGP itu nggak memberikan dampak apa-apa gitu ya, nggak memberikan kontribusi apapun gitu ya, tidak ada kegiatannya gitu. Nah ini mungkin saya dengan Pak Herman gitu ya, selaku pengajar praktek menyampaikan sedikit ya, walaupun hanya sedikit, insya Allah nanti ditambahkan di seminar yang saya dapatkan, mudah-mudahan diterima yang lebih terima ya, walaupun kecil insya Allah jadi kebaikan, karena kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih sekali lagi, maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rogi yang sudah dengan sangat luar biasa ya bisa berbagi kepada kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi walaupun ini merupakan bagian dari proses belajarnya Pak Yogi dalam menempuh pendidikan di CGP ini, tapi diharapkan diskusi ini merupakan refleksi bagi kita Bapak Ibu dalam mengembangkan visi dan cita-cita sekolah yang memang harus berpihak kepada murid. Tadi Pak Yogi sudah menjelaskan dengan jelas dari mulai bagaimana itu merumuskan visi itu. Jadi harus merumuskan dari kalimat-kalimat perumpang gitu ya. Kalimat perumpang itu sebenarnya merupakan kalimat pendek gitu ya, yang memang harus kita jawab gitu. Kita buat sendiri, kemudian kita jawab sendiri itu sebenarnya. Jadi isinya mah bagaimana itu impian kita ke depan tentang murid kita dan sebagainya. Kemudian kita Pak Yogi juga tadi sudah memperlihatkan bagaimana tentang visi sekolah kita di SMAN 1 Cikijing ini. Kemudian dari situ Pak Yogi juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya perilaku apa yang harus kita lakukan, baik itu sebagai guru, sebagai orang tua gitu ya. Bahkan perilaku murid itu harus diidentifikasi. Apakah perilaku-perilaku itu kita cari yang kira-kira mempunyai kekuatan untuk bisa mencapai visi tersebut. Nah, yang perlu saya soroti dalam mengidentifikasi perilaku tadi, betul sangat penting kita harus bisa bersinergis dengan orang tua, karena bisa jadi kegagalan siswa itu karena ketidaksinkronan antara isi sekolah dengan yang orang tua lakukan di rumah gitu. Jadi saya mengambil pengalaman waktu saya di GO begitu, bahwa GO itu kadang-kadang keberhasilannya itu memanfaatkan celah yang tidak dilakukan di sekolah, Bapak Ibu. Di antaranya ada sisi positif yang saya ambil itu bahwa GO secara secara apakah itu bulanan, kemudian dwi atau triwulan gitu ya, itu selalu mengadakan kegiatan yang namanya kegiatan parenting dengan orang tua. Jadi bagaimana caranya GO itu menyampaikan tentang strategi-strategi belajar yang memang GO butuhkan untuk menunjang keberhasilan siswanya, sehingga sebagian besar GO itu kalau misalkan dalam mengarahkan kesuksesan siswa itu kadang-kadang itu diarahkannya betul-betul berdasarkan informasi yang nyata dari anak tersebut gitu. Nah itu yang itu. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi, Pak Yogi juga tadi mencoba untuk menginisiatif perubahan-perubahan apa yang harusnya dilakukan oleh sekolah untuk bisa tercapainya visi itu. Jadi visi itu sekali lagi bukan hanya sebagai jargon yang mudah untuk kita hafal, tapi itu betul-betul harus kita jalankan. Tetapi yang perlu
pahami lagi bahwa visi sekolah itu kan dalam rangka untuk menjawab atau menjalankan visi-visi yang di atas kita gitu ya. Ada visi yang diinikan secara global, visi dalam hal ini visi yang dari tingkat nasionalnya itu tujuannya atau muaranya itu di profil pelajar Pancasila sebenarnya yang 6 dimensi itu. Nah, bagaimana caranya kita itu? Nah, jadi tadi Pak Yogi juga sudah berbagi. Nah, Pak Yogi juga dalam melakukan sinkronisasi terhadap antara visi personalnya Pak Yogi sebagai perannya di CGP dengan visi yang ada di sekolah, itu beliau sudah dibekali dengan paradigma yang tadi saya katakan, yang namanya inquiry apresiatif, yaitu dengan pola bagja. Nanti Pak Yogi bisa belajar lebih banyak, bisa berbagi lebih banyak gitu ya. Nah, Pak Yogi selama kurang lebih 2 bulan ini sudah belajar tentang 4 submodul, dari mulai peran dan nilai CGP gitu kan, kemudian sekarang belajar tentang visi misi personal sebagai guru dan juga sekolah. Nah, inilah Bapak Ibu kontribusi dari adanya program pendidikan calon guru penggerak ini yang memang diharapkan bisa menjadi agen perubahan di sekolahnya. Mudah-mudahan ini merupakan media untuk bisa berbagi di dalam modul ke-1 ini. Nanti modul kedua Pak Yogi juga akan dibekali dengan apa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Pak Yogi juga akan dibekali dengan kompetensi emosionalnya untuk melakukan pembelajaran secara sosial emosional begitu. Kemudian dibekali juga nanti di modul 2 ini dengan cara dia mengcoaching, memberikan fasilitasi terhadap baik itu terhadap guru maupun teman sejawatnya begitu. Dengan nanti difasilitasi dan didukung oleh ibu kepala begitu. Barangkali siap ya Bu ya. Terima kasih Bu. Barangkali nanti dalam diskusi ini ada yang perlu disampaikan kepada Pak Yogi atau ke kita untuk nanti bisa disampaikan apakah saran atau bersifat umpan balik gitu ya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan kepada pihak BBGP-nya gitu. Terima kasih Pak dari saya ya. Terima kasih kepada Pak Yogi telah berbagi kepada guru muda di SMA Negeri Cipicing. Mudah-mudahan dan harus mereka termotivasi semuanya menjadi guru penggerak. Itu yang utama Pak. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Bapak juga, Bapak dengan senantiasa mendampingi mendampingi guru, salah satu guru yang sangat potensial di SMA Negeri Cipicing. Terima kasih sekali Pak. Kemudian ngomong-ngomong tentang GO, Pak, tadi yang Bapak sampaikan, saya adalah salah satu orang tua dari peserta GO yang mendapat pujian dan hadiah dan sebagai guru yang terhadap anaknya, karena selama di GO anakku itu selalu ranking 1 dan yang sipit-sipit juga kalah sama tapi mungkin karena nasibnya ya tadinya sudah untuk di kedokteran UI waktu itu, tapi karena ada kebijakan dari Bapak Presiden waktu itu bahwa 75% harus diisi dengan orang dari Papua dan sisanya untuk pejabat, jadi anakku terhindar dari UI seperti itu. Tapi tetap saja menjadi dokter itu saja dari saya. Iya Bu, terima kasih ininya atas dukungannya. Ini juga merupakan yang inisiatif ya. Lewat. Iya dikit Bu. Baru mana itu? Ini prakarsa perubahannya, tadi kan visinya saja. Oh iya. Visi itu kan teoritisnya saja gitu. Kalau sebenarnya misinya gitu ya, kalau di sekolah Iya. misinya
Kalau di BCGP namanya Prakarsa Perubahan. Yang dilakukannya gitu. Nah, ini meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, ini sudah saya lakukan selama mengajar di SMA Studi. Ini salah satu contohnya. Ternyata anak-anak bisa bikin kayak gini. Kreatif. Saya aja belum tentu mampu. Buat video ini animasi begini banyak di Canva. Anak-anak itu ternyata mampu. Banyak template-template. Termasuk yang emang tugaskan kita anak-anak itu mampu. Kemudian individu kelompok dan hubungan sosial. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya di kelas 12. Assalamualaikum Anak warahmatullahi wabarakatuh. PD bikin vlog. Nama saya Mutiara Safwan Nabila. Penjelasannya juga begitu rinci, mudah dipahami oleh Di sini saya akan menjelaskan tentang teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat. vlog itu kan bisa jadi topik bagi anak sekarang ya. Jadi saya dorong anak untuk pede di depan kamera gitu kan ya. Karena justru dari vlog itu anak bisa jadi konten creator gitu ya. Di IG, di TikTok, banyak orang yang dapat penghasilan besar di sana gitu. Sebuah negara Jadi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada. dengan ciri-ciri Ini kan anak menyenangkan karena bidang mereka. Mereka sekarang hidup di era digital. menurutnya ukuran dan pengaruh keluarga. Yang ketiga, terbukanya sistem stratifikasi. Yang keempat, Pokoknya ternyata mampu anak-anak kita walaupun di daerah mungkin ujung kabupaten gitu ya, tapi anak-anak kita karena sekarang era digital, anak-anak harus disupport, didorong sehingga anak itu belajarnya itu menyenangkan karena anak belajar sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Anak-anak sekarang di era digital, anak harus difasilitasi dengan digitalnya. Jangan sampai digitalnya kita kesampingkan, justru kita harus ambil manfaat dari digitalnya. Itu yang sudah saya lakukan sesuai dengan visi, dan itu kan ada juga sesuai dengan visi sekolah kan, digitalisasi pelayanan dan masagi dalam digital itu. Kalau di pinggir, itu sudah didatangi oleh 3 Innovom Jawa Barat. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Yogi. Jadi bukan basa-basi dari saya Bu untuk memuji seorang Pak Yogi gitu ya. Jadi Pak Yogi ini walaupun baru mendapatkan 1 modul dari 4 submodul yang ada gitu ya, dari 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 yang terakhir ini yang sekarang sedang berjalan begitu. Tapi saya sudah melihat progresnya di LMS, saya melihat aksi nyatanya di melalui Google Site-nya dalam portofolio digitalnya. Kita kalau melihat portofolio digital CGP itu sangat luar biasa Bu hasilnya gitu ya, karena itu merupakan aksi nyata yang harus dijalankan di sekolahnya gitu. Jadi di dalam PPGP ini wajar dan saya merasa setuju begitu ya, kalau misalkan lulusan kalau nanti sampai jadi guru penggerak itu betul-betul diapresiasi untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas, untuk menjadi instruktur begitu kan. Karena memang yang saya lihat di 3 modul yang akan dijalankan oleh Pak Yogi ini ya 10 submodul yang ada sebenarnya jumlahnya itu lengkap, dari mulai kompetensinya dia sebagai guru, kompetensi manajerialnya nanti untuk bisa jadi kepala sekolah, kemudian bahkan nanti ada kompetensi tentang kewirausahaan yang akan dibekali di dalam PPGP tersebut. Nah, mudah-mudahan PPGP di angkatan 8 ini bisa menjawab tentang kemiringan, info-info kemiringan, bahkan katanya apa sih hebatnya CGP ini sampai bisa mengalahkan S2 doktor gitu ya dalam proses pengangkatan kepala sekolah dan pengawas gitu. Nanti Bapak Ibu silakan bisa bergabung di angkatan 10 Pak, karena memang sangat menarik. Nanti Pak Yogi
ini baru modul 1 saja gitu ya, sudah hebat seperti ini gitu kan. Nanti di seminar yang akan Pak Yogi ini kan, jadi betul-betul banyaklah aksi nyata yang akan diperlihatkan, dan memang itunya harus memunculkan sampai menghasilkan aksi nyata di sekolahnya minimal. Bapak ya, saya berdoa mudah-mudahan Pak Yogi ini mengganti saya nanti sepensiun. Amin. Ini doa Pak Yogi, doa. Jadi kita Ayah nanya pecinta kepala pak. Kepala perpus. Kepala perpus. Terus 2 tahun ya, di 2 tahun. Jadi Sinari dong. iya. Jadi sekali lagi begitu Bapak Ibu, tujuan kami melakukan diskusi di hari ini itu bukan hanya sebagai bagian dari proses pendidikan yang sedang Pak Yogi jalani di dalam modul 1.1 sampai 1.3 ini. Tapi harapan dari Mas Menteri begitu ya, dan para pemikir di GTK begitu, harapannya jadi bagian ini itu bisa dijadikan refleksi bagaimana caranya kita merumuskan visi itu. Dari mulai visi sekolah, visi pribadi itu harus visi personal kita sebagai guru, visi personal kita sebagai tenaga administrasi itu betul-betul harus disinkronkan dengan visi sekolah, supaya betul-betul visi sekolah juga nanti bisa menjadi ya apa yang sudah dibuat menjadi visi nasional begitu. Mungkin itu saja barangkali Bapak Ibu. Kalau memang sudah dirasa cukup, terima kasih sudah banyak menyita waktunya selama 1 jam lebih ya. Mungkin 2 jam. Oh 2 jam ya, luar biasa. Gitu ya, 2 jam gitu. Mungkin itu saja kalau memang tidak ada yang disampaikan. Cukup ya Bapak Ibu ya? Pas ya. Pas ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala yang sudah bisa memfasilitasi kegiatan kita di hari ini, sehingga Pak Yogi salah satunya sudah tertunaikan untuk bisa menyelesaikan tugas di dalam pendampingan individu yang kedua ini. Kemudian kepada Bapak Ibu juga saya mengucapkan banyak terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini ya sedikit banyaknya bisa memberikan pencerahan lah bagi kita semua gitu, dan mudah-mudahan tadi ada Bu Intan, Bu Emma, Bu Nopi, kemudian Pak Encu, Pak Juhari begitu ya, Pak Trian yang sekarang sudah Bu Trian, Pak Trian yang sekarang sudah Cantik akan menjalani PPGD angkatan 9 ya Pak Trian ya. Iya Pak. 9. Insyaallah. Kita semua diberikan kesehatan lah. Amin. Dan apa yang kita cita-citakan bisa berhasil gitu ya. Mungkin itu saja ya Pak Yogi ya. Oh sedikit. Sama, terima kasih kedua Ibu menyampaikan. Terus yang selanjutnya mungkin jangan langsung, saya akan, kalau nanti kan saya sudah tuntas nih di CGP itu di Desember, Patri nanti akan mulai gitu. Dan mungkin tadi ada informasi dari rekan-rekan ada yang minat dan saya pasti bantu karena kan saya sudah mengalami ya. Kalau misalkan butuh ngedit video saya pasti bantu, saya nggak akan menolaknya. Saya nggak akan Komedit. Saya akan komitmen kalau misalkan abdi tuh tiasa ngedit video, nah perlu bantuan saya siap bantu ya. Makanya kemarin Pak Juhari nanya tentang Google Set, walaupun saya habis presentasi di rakat, saya ajarin ya Pak ya, sampai Pak Gunopi itu satu gede karunya Pak Yogi nanti supaya efektif. Pak Yogi ini kan sudah juga mempelajari kompetensi tentang bagaimana caranya merintis komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi itu Bapak Ibu tidak sempit seperti MGMP, tidak apa gitu ya. Komunitas praktisi ini kan sebenarnya kalau melihat definisinya kan merupakan kumpulan kumpulan beberapa orang yang memiliki kegalauan yang sama gitu, masalah yang sama, untuk bisa dipecahkan secara bersama sehingga bisa dimungkinkan, kata Ibu Kepala tadi betul, bisa lintas mata pelajaran. Yang penting masalahnya sama gitu. Misalkan contoh kita punya masalah dengan
bagaimana caranya pembuatan media pembelajaran, katakanlah video pembelajaran gitu ya, animasinya seperti itu. Nah kita nggak apa-apa berkumpul nanti membuat Pak Yogi itu sudah dibekali bagaimana caranya merintis, terus menggerakkan nantinya dan untuk merawat keberlanjutan dari komunitas praktisi itu, sehingga tidak terbatas sampai ke MGMP saja gitu ya, bisa ini nanti bisa saja di dalam lingkup sekolah ini ada komunitas praktisi kecil-kecil gitu ya yang memang itu berbeda permasalahannya, bisa nanti difasilitasi oleh Pak Yogi. Nanti sebentar lagi kan Pak Yogi mendapatkan kompetensi bagaimana menjadi fasil, bagaimana menjadi coach gitu kan, bagaimana dia menjadi mentor gitu nanti intinya. Jadi insya Allah lengkap sepertinya gitu ya, paripurna tadi kata Pak Encu ya gitu, kompetensinya gitu, mudah-mudahan gitu seperti itu. Ya jadi siap, jadi Jin nggak usah ragu untuk daftar di angkatan 10 yang tadi disebutkan. Bukan promosi kita, bukan promosi. Bukan promosi, karena memang tadi tagline-nya kan Gerakan. tergerak gitu ya. Jadi harus dari diri sendiri, percuma saya menggerakkan, tapi tidak ada motivasi dari dirinya nanti akan jadi beban. Jadi harus tergerak dari diri. Kalau saya dulu motivasi awalnya tergerak itu karena saya ingin PPG-nya rada ringan kalau lewat CGP. Karena makanya pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan ke Pak Herman kan jadi dari CGP itu katanya nanti tidak harus lewat pendidikan PPG, tapi langsung ujian negara saja. Daripada saya nunggu dipanggil PPG dalam jabatan, akhirnya saya memanfaatkan hal yang ada di depan mata. Makanya saya ikutan CGP tanpa disuruh Bu Dewi, tanpa disuruh Ibu Kepala Ibu ya. Saya tergerak untuk langsung minta tanda tangan Ibu. Untuk terus rekomendasinya dari Bu Dewi karena beliau sudah CGP lebih dulu. Akhirnya jadi harus dari diri. Bu Dewi juga sekarang sedang menjadi instruktur di sekolah saya, Pak. Oh, Bu Dewi. Iya. Biasa. Hari ini ya? Hari ini ya. Jadi ya sekarang lagi mulai kan ya sesinya. Saya HT ya, Bi? Iya. Saya rekomendasikan untuk menjadi instruktur di HT. Iya, jadi luar biasa Dan kesempatannya beliau bersedianya di hari ini. Terus dari Cikijik Pak. Iya. Harus tergerak dari dirinya, harus menggerakkan dan itu salah satu tugas. Makanya saya kemarin waktu PI 1 tuh kesini kan ngobrol sama suaminya ya. Iya. Yang di Waka, kemudian itu mencoba saya obrolkan di jajaran manajemen di sana dan ya sepakat untuk menjadikan beliau sebagai narasumber. Wah, hebat. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya dengan Pak Yogi mohon maaf apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan Bapak Ibu. Mungkin itu saja, kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turnuhun Bu Intan. Ini Bu Monti. Allah. Ini Bu Rika. Ya ini Pak Cu. Ini Pak Cu hari. Ini Pak Rian. Ya Saya Pak. Mohon. Selamat Selamat ayo Ki. Selamat. Makan-makan aja. Ayo, gas. Siap itu. Cicing wae.